video pembelajaran IPA kelas 8 SMP Harapan Masa Depan Cerah 01 Manis Mata. Sebelum pembelajaran, guru sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD pertemuan kedua. Berikutnya pembukaan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini ya kita akan belajar, kita bertemu lagi di WA group. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapak minta untuk Sukmaningrum untuk memimpin doa untuk kegiatan belajar hari ini. Oke, silakan Sukma. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Sukma. Berikutnya Bapak akan mengabsen kalian melalui Google Form. Nanti Bapak kirimkan link Google Form-nya, silakan kalian nanti absen di sana ya. Sebentar lagi akan Bapak kirim. Berikutnya kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan makanan. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar ini, Bapak mohon siapa yang masih ingat urutan organ pencernaan makanan ya, sebutkan urutan organ pencernaan makanan dengan benar. Silakan ditulis boleh, kemudian pesan suara juga boleh. Ayo silakan. Urutan organ pencernaan makanan itu berawal dari mulut, habis itu ke kerongkongan, habis itu ke lambung, habis itu ke usus halus dan ke usus besar. Ini respon dari anak-anak sudah mengirimkan jawaban atas pertanyaan pembuka ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab materi yang kamu ingat pada pertemuan yang lalu. Oke, baik. Berikutnya nanti Bapak akan menyampaikan ya. Sekali lagi Bapak tidak bosan-bosan selalu mengingatkan bahwa harus mematuhi protokol kesehatan karena ini di masa pandemi. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Berikutnya nanti Bapak akan kirim tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan, kita selesaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Itu ya, Bapak kirimkan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa dibaca ya. Jadi yang pertama adalah diberikan kesempatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi kelenjar pencernaan beserta fungsinya. Diberikan kesempatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi enzim pencernaan beserta fungsinya. Kemudian yang ketiga, setelah peserta didik melakukan penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan dalam LKPD dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan belajar ini. Oke, perhatikan, Bapak akan menyampaikan sekilas tentang materi yang akan kita pelajari pada kegiatan ini, yaitu tentang organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, itu nanti proses pencernaan juga akan kita bahas di sana. Nah, untuk itu
Bapak sebentar lagi akan mengirimkan link video untuk kalian amati, kalian pahami, dan kalian analisis ya, sehingga nanti kegiatan belajar ini berjalan dengan baik. Bapak akan kirimkan link YouTube untuk kalian amati. Terima kasih. Ini linknya sudah dikirim, kemudian ini kegiatan pembelajarannya. Nah, berikutnya anak mengirimkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan percobaan ya. Oke ya, perhatikan, Bapak akan memberikan arahan untuk menjelaskan sekilas tentang LKPD ya. Jadi LKPD yang kalian buka di sana tadi Bapak kirim ya, tentang kerja enzim dalam mulut ya. Jadi bahan tentu kalian sudah siapkan dari kemarin karena sudah Bapak infokan ya sebelumnya. Jadi nanti di sana Bapak akan bacakan prosedur kerjanya. Tampunglah air liurmu sebanyak yang kamu bisa ke dalam gelas air mineral. Buatlah preparasi air liur dengan konsentrasi. Kalau yang 0%, 2 mili air liur. 2 mili air saja ya, tidak ada air liurnya. Kemudian yang 50% itu 1 mili air liur plus 1 mili air, dan seterusnya. Nanti kamu bisa baca. Kemudian gelasnya nanti dikasih tanda. Ada 0%, kemudian 50%, kemudian 75% dan 100%. Nah, dikasih tanda seperti itu, ditulis ya. Kemudian haluskan nasi menggunakan mortar dan alu. Masukkan sejumlah nasi yang sama ke dalam 3 gelas air mineral dan diberi tanda. Nah, langkah kerja ini silakan kalian ikuti ya, berurutan dengan baik. Kemudian nanti data hasil percobaannya atau pengamatannya silakan dituangkan dalam tabel, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya, analisis data, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian ada hipotesis, nanti silakan dijawab, dipenuhi, diselesaikan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 30 menit ke depan ya untuk menyelesaikan hasil LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui via WA grup. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Tentu kalian harus kerja dengan bersih ya. Oke, terima kasih. Oke, ini anak-anak mengirimkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktek kegiatan pembelajaran. Ini masuk ke dalam kegiatan penutup yang dilakukan anak-anak. Ini hasil diskusi anak dengan anak terkait dengan apa kegiatan pembelajaran yang anak selesaikan di rumah ya. Ini aktivitasnya. Berikutnya guru memberikan arahan untuk memfoto setiap kegiatan. Nah, ini anak-anak sudah mengirimkan hasil dari kegiatan yang dia lakukan. Ini hasilnya, hasil kegiatannya. Berikutnya guru meminta anak untuk mengirimkan hasilnya. Ini hasilnya. Ini udah ditulis dalam bentuk tabel, diedit kembali. Oke, terima kasih. Data hasil percobaannya sudah dikumpulkan. Berikutnya dikumpulkan juga pertanyaan ya yang sudah kalian jawab.
dipakai buku tugas juga enggak apa-apa, nanti di foto dikirimkan ke sini. Lah nanti Bapak minta tolong siapa yang mau presentasi disampaikan hasil percobaannya, kemudian pertanyaannya juga dijawab. Nanti kita akan bahas satu per satu. Terima kasih. Oke, ini hasilnya. Ini hasil yang sudah dikirimkan oleh anak-anak. Ini jawabannya sudah juga disampaikan di via WA Group. Kemudian anak-anak menyampaikan hasilnya dan dipresentasikan melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Revaliani. Hasil pengamatan perubahan warna pada nasi setelah ditetesi Lugol. Konsentrasi enzim 0%, sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna gelap. 50% sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna biru pekat. Yang 75% sebelum ditetesi berwarna putih, yang sesudah ditetesi berwarna biru. 100% sebelum ditetesi berwarna putih, sesudah ditetesi berwarna biru muda. Pada sampel yang 100% air liur, karena air liur kita mengandung enzim amilase atau ptyalin yang dapat mengubah amilium yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Pada sampel yang 50%, karena hanya diberikan konsentrasi air liur 50% karena masih terdapat banyak amilium. 3. Fungsinya adalah sebagai indikator mengetahui amilium. 4. Pada sampel yang diberikan air liur 100% karena banyak mengandung enzim amilase atau ptyalin. 5. Pada sampel karena konsentrasi enzim yang diberikan hanya 50% sehingga memiliki keterlambatan. Kesimpulannya yaitu, air liur kita mengandung enzim amilase atau ptyalin yang dapat mengubah amilum yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Keberadaan amilum dapat dideteksi dengan Lugol. Amilum yang bereaksi dengan Lugol akan memunculkan warna biru atau ungu atau hitam. Setelah beberapa nasi bercampur dengan air liur, sebagian amilum yang terdapat dalamnya telah berubah menjadi glukosa. Konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan pengubahan substrat menjadi produk. Sekian dari saya, terima kasih. Itu merupakan hasil dari anak-anak mempresentasikan hasilnya. Ada beberapa anak yang sudah mengirimkan, itu salah satunya. Berikutnya sudah mengirimkan juga. Oke, perkenalkan, nama saya Malik. Di sini kita akan membahas tabel 5.1 ya. Konsentrasi enzim 50% sebelum diteteskan berwarna putih, sesudah diteteskan ungu. 75% sebelum diteteskan. Nah, itu yang presentasi semua Kemudian berikutnya respon. Terima kasih yang sudah berani presentasi. Berikutnya nanti akan Bapak bahas data yang sudah kalian kumpulkan. Berikutnya yang belum presentasi hasilnya silakan dipresentasikan ya, Bapak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah. Hasil pengamatan perubahan warna. Ini presentasi, anak sudah ngirim semua hasilnya. Berikutnya setelah presentasi dan anak-anak sudah menyimpulkan, guru menyampaikan penguatan berkaitan dengan materi yang sudah dibahas dikerjakan di LKPD. Oke, baik anak-anak, Bapak akan memberikan penguatan
terkait dengan kegiatan belajar hari ini ya. Jadi nanti hasil kalian akan Bapak rekap datanya, berikutnya nanti kita simpulkan ya bersama-sama, sekaligus nanti akan Bapak beri penguatan. Oke, terima kasih. Hati. Hati diselimuti oleh kapsula hepatis. Pada hati, terdapat pembuluh-pembuluh darah dan empedu yang disatukan oleh kapsula klifon. Hati memperoleh darah dari pembuluh nadi hati dan vena porta hepatica. Duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran empedu atau ductus choledochus dan saluran pankreas atau ductus pancreaticus. Empedu mempunyai peranan dalam membantu pencernaan lemak dan mengemulsi lemak serta memberi warna kuning pada feses. Oke, ini merupakan materi penguatan untuk kegiatan pembelajaran. PowerPoint ini ditampilkan dan voice note sudah dikirimkan. Contohnya misalkan ini. Di mulut, amilum diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Di duodenum, polisakarida dipecah lagi menjadi senyawa sederhana oleh enzim amilase dan disederhanakan lagi sehingga menjadi satu molekul gula sederhana oleh disakarase. Ini kemudian ini data hasil percobaan yang sudah direkap, berikutnya nanti disampaikan sekaligus penguatan. Baik, dari data hasil percobaan yang sudah Bapak rekap, di situ kesimpulannya adalah apakah konsentrasi enzim berpengaruh pada kecepatan kerja enzim? Ya, air liur kita mengandung enzim amilase atau batialin yang dapat mengubah amilum yang terdapat pada nasi menjadi glukosa yang rasanya manis. Keberadaan amilum dapat dideteksi dengan lugol. Amilum yang bereaksi dengan lugol akan memunculkan warna biru atau ungu atau hitam. Setelah beberapa nasi bercampur dengan air liur, sebagian amilum yang terdapat di dalamnya telah berubah menjadi glukosa. Konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan pengubahan substrat menjadi produk. Oke, pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua macam ya. Pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan secara kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Itu ya. Jadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Ini respon dari anak-anak ya. Berikutnya guru menutup kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Setelah disimpulkan bersama-sama tadi sudah disampaikan presentasi oleh anak, berikutnya dikuatkan oleh guru. Oke, baik, Bapak akhiri pertemuan belajar kali ini ya. Jadi untuk evaluasinya silakan kalian nanti buka link Google Form yang akan nanti Bapak kirimkan. Berikutnya Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kalian siapkan dengan baik. Ada tugas dari Bapak ya untuk kegiatan di rumah, kalian membuat model gigi palsu ya.
kalian buat model gigi palsu, bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan yang lainnya, boleh, silakan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kegiatan penutup ya. Jadi guru menutup kegiatan pembelajaran dan direspon oleh beberapa anak. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran yang saya menggunakan WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.